وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada siang hari ini masih diberinya nikmat, yaitu nikmat iman serta Islam. Dengan iman serta Islamlah kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Tak henti-hentinya pula melalui mimbar ini di setiap Jumat khatib berwasiat, baik kepada diri pribadi khatib sendiri maupun kepada jemaah Jumat yang hadir pada siang hari ini. Apa wasiat khatib? Tak lain dan tak bukan yaitu ittaqullah, yaitu takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat kita hitung. Walaupun kita jadikan air lautan untuk dijadikan tinta dan semua ranting-ranting batang kayu menjadi tangkai penanya, belumlah akan dapat terhitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan tiap hari, mulai dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya kembali matahari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallah wa la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Sungguh benar firman Allah itu, andai kata kita ingin hendak menghitungnya satu persatu, mengenai macam-macam nikmat yang kita masukkan ke dalam perut dengan melalui kerongkongan saja, rasanya akan payah kita buat menghitungnya. Apa-apa macamnya, berapa banyaknya yang kita masukkan setiap hari ke dalam perut kita. Konon pula, untuk menghitung macam-macam nikmat yang lain, cuma manusia juga yang kadang-kadang lupa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan segala macam nikmat itu. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, di antara banyak nikmat Allah yang kita pakai dan kita pergunakan setiap hari, maka yang sangat kita rasakan sekalian ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Judul khutbah kita pada hari ini adalah mensyukuri nikmat umur.
tidak dapat kita nilai harganya dengan uang bertumpuk-tumpuk dan dengan emas yang berbungkal-bungkal. Umur yang kita pakai sekarang ini tidak sama dengan umur nenek moyang kita dahulu kala. Yang jauh lebih tinggi nilainya, nilai harga umur kita ini dibandingkan dengan harga umur mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sekarang ini, maka sudah sepantasnya sebagai terima kasih kita sisa umur yang tinggal ini, baiklah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya mengabdi untuk berbuat baik kepada masyarakat sebanyak mungkin, di samping mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta bersedia menegakkan hukum-hukum Allah dengan patuh dan tunduk, sedangkan berbakti kepada masyarakat baik dengan harta, tenaga dan pikiran, dengan keringat dan darah sekalipun, dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah semata. Untuk itulah sengaja Allah memanjangkan umur kita sampai sekarang ini. Semakin bertambah umur kita setahun, semakin dekat kepada ajal dan semakin dekat dengan ajal. Semakin dekat pula kepada liang kubur. Karena itu hendaklah umur kita yang sekarang ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya ajal, sebelum umur kita bercerai dengan badan. Janganlah terlambat dan janganlah kita terpedaya karena kekuatan kita, karena kekayaan kita, karena pengaruh besar. Semuanya itu akan berakhir bila malaikat maut sudah menceraikan roh kita dari badan. Marilah kita perhatikan sabda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umur wa hasanu amala wasarun nas man tala umur wa sa'al malah. Yang artinya, sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi umur panjang, dan umur yang panjang itu dia gunakan untuk membikin kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Tuhan umur panjang, tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk membikin kejahatan dan kerusakan dan kerusuhan saja. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya sabda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang sudah masuk umurnya 40 tahun tetapi kebaikannya masih belum dapat mengalahkan kejahatannya, maka lemparkanlah saja ke dalam api neraka tempat mereka. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW itu, dapatlah kita mengambil perhatian dan keinsyapan supaya kita dapat menggunakan umur kita yang berharga ini dengan sebaik-baiknya, menurut apa yang telah digariskan oleh agama kita serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, umur yang kita pakai sekarang ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah nantinya. Untuk apa saja umur kita habiskan, untuk apa lagi umur kita pakai, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Baru saja selesai dikuburkannya jasad kita, belum lagi hilang jejak telapak kaki manusia yang mengantarkan ke kuburan. Pertama-tama yang ditanyakan Allah ialah mengenai umur, kemana dihabiskan dan untuk apa digunakan. Pada waktu itu tidak dapat berdusta sedikit pun, sebab seluruh anggota badan menjadi saksi tentang apa dan untuk apa dipergunakan umur yang sekian puluh tahun dipakai.
barulah pada hari itu timbul penyesalan, yang mana penyesalan tidak berguna lagi, sebab sesal kemudian tak ada gunanya lagi. Menangislah, merataplah karena menyesali perbuatan pada waktu itu. Namun tangis dan ratap tidak menolong sedikit pun. Umur akan melaporkan kepada Allah semua apa yang telah diperbuat dan dikerjakan di dunia, dengan tidak dapat dikurangi dan ditambah sedikit pun. Umur akan menceritakan di hadapan Allah nantinya bahwa aku selama berada di tubuh sekian tahun lamanya, sekian kali dibawa berbuat maksiat, berjudi dan lain-lainnya. Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar kekuasaannya, semakin doyan pula membawa aku ke tempat maksiat. Semakin tambah kekayaannya, semakin lupa kepada Allah dan bertambah nafsu berbuat maksiat. Begitulah kira-kira umur, bila umur kita digunakan untuk bermaksiat, dan begitu pula sebaliknya, bila umur kita digunakan untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan berbakti kepada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, belum lagi hilang jejak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga kepadanya telah diajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, dari hal umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua, dari hal tubuhnya untuk apa dia dipakainya. Yang ketiga, dari hal ilmunya, apa yang sudah diamalkannya dengan ilmunya. Yang keempat, dari hal harta, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi manusia yang beriman kepada Allah, pasti mempercayai bahwa pada suatu saat yang telah ditentukan umurnya akan bercerai dengan badannya bila ajalnya sudah datang, dan dia berpulang ke rahmatullah buat mempertanggungjawabkan umurnya kepada Allah. Bila kepercayaan ini sudah tumbuh, sudah menjadi keyakinan yang kuat, masing-masing manusia tentu akan berhati-hati untuk sisa umurnya yang tinggal ini, sebelum datangnya ajal, untuk mencapai husnul khotimah, yaitu menghabiskan umur yang baik. Akhirnya, baiklah kita sama-sama mengingat pesan Nabi Muhammad SAW mengenai penggunaan segala kesempatan dalam hidup ini, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama, pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Yang ketiga, pergunakanlah hari mudamu sebelum datang hari tuamu. Yang keempat, pergunakanlah kesempatan kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang kelima, pergunakanlah kesempatan masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi. Sebagai penutup, marilah kita gunakan kesempatan hidup kita untuk memperbaiki langkah-langkah kita yang lalu, mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan sukses, memperoleh kemenangan yang diridhai Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafaihi wa inna yakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala min wa minkum ya faskurullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatan wassalimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyya'izil qurban wa ihya'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim ya'azkurukum was'alahu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.